れの子だ。暗部入り、心から頼もしく思うぞ。しかし、これは肝に銘じておれ。お前は木の葉の暗部である前に、内葉一族のイタチであるとな。Fugaku Uchiha, seorang shinobi dari desa Konoha. Dia adalah kepala klan Uchiha sekaligus pemimpin pasukan polisi militer milik desa Konoha. Selama perang dunia shinobi ketiga, shinobi dari negara lain gemetar mendengar julukan Fugaku sang mata jahat atau Kyoga no Fugaku. Pada minggu-minggu terakhir perang, Fugaku membawa putranya yang berusia 4 tahun, Uchiha Itachi, ke medan perang untuk melihat tumpukan mayat, dengan tujuan untuk menunjukkan kepada Itachi realitas dunia tempat dia tinggal sebagai seorang shinobi. Di dalam anime, selama perang, seorang teman baik Fugaku tewas dalam pertempuran, memungkinkan dia untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan, sebuah fakta yang dia putuskan untuk disembunyikan dari semua orang. Sebagai buntut dari perang, sementara penduduk desa berduka atas kematian di pemakaman Konoha, seorang anggota klan memberitahu Fugaku bahwa ada suara untuk mengangkatnya sebagai seorang Hokage keempat. Karena Hokage ketiga bermaksud untuk pensiun. Fugaku kemudian ditanyai oleh pria itu tentang apa yang harus mereka lakukan dengan Kakashi Hatake yang memiliki Dojutsu Mata Sharingan milik klan mereka. Memahami bahwa Obito Uchiha bertarung dengan gagah berani, dia memutuskan untuk menghormati keinginannya serta membiarkan Kakashi menyimpan Sharingannya sebagai hadiah. Ketika istri Fugaku, Mikoto, melahirkan putra kedua mereka dengan restu Hiruzen, Fugaku dengan bangga menamai bayi itu dengan nama Sasuke, seperti nama ayah dari sang Hokage ketiga. Dalam insiden siluman rubah ekor 9, desa menuduh klan Uchiha mendalangi serangan tersebut karena mereka tidak mengambil tindakan terhadap monster berekor di saat mengamuk. Di dalam anime ini, karena perintah dari Danzo untuk memfokuskan semua upaya Uchiha hanya untuk melindungi penduduk desa. Ini dikombinasikan dengan Uchiha yang dipindahkan ke pinggiran desa, menyebabkan keretakan antara desa dengan klan Uchiha. Meskipun demikian, penduduk desa masih mengagumi upaya Fugaku dan klan Uchiha untuk menjaga perdamaian desa. Akan tetapi ini tidak menghentikan Fugaku dari berkonspirasi kudeta yang akan memungkinkan klan Uchiha untuk mengambil kendali desa karena dendam. Akhirnya Fugaku menempatkan Itachi sebagai mata-mata di Anbu untuk menyampaikan informasi dari desa untuk klan mereka. Namun secara tak terduga, Itachi malah diam-diam mengkhianati Uchiha dan menjadi agen ganda membocorkan informasi dari klan mereka kepada desa Konoha. Menyadari pikiran dan bakat Itachi yang luar biasa, Fugaku mulai melatihnya secara pribadi dengan teratur. Bahkan ia kagum ketika melihat Itachi mampu menguasai elemen api, teknik bola api pada percobaan pertamanya. Melihat potensi seperti itu di Itachi, Fugaku memfokuskan sebagian besar perhatiannya kepada dirinya. Bahkan membela Itachi ketika ia dicurigai membunuh siswi Uchiha. Namun keduanya berselisih ketika Itachi kehilangan harapan di dalam klan, membuat Fugaku mengalihkan perhatiannya ke Sasuke, juga mengajarinya cara menggunakan teknik elemen api klan mereka, dan terkesan dengan bagaimana Sasuke mampu menguasainya hanya dalam waktu 1 minggu. Sasuke akhirnya bisa menikmati kebersamaan dengan ayahnya, tetapi Fugaku juga menasihatinya untuk tidak mengikuti jejak sang kakak Uchiha Itachi. Setelah pertemuan klan berakhir, Fugaku memanggil Itachi untuk berbicara dengannya secara pribadi. Dia mengungkapkan bahwa tablet batu di dalam kuil naga menyimpan jalan rahasia untuk membuat dunia yang lebih baik bagi semua orang. Akan tetapi untuk membaca tablet tersebut dibutuhkan Sharingan yang sudah berevolusi untuk mengakuisisi apa isi tablet tersebut. Mengetahui keraguan-raguan putranya untuk pertumpahan darah melawan desa, Fugaku menyatakan keinginannya agar revolusi ini berakhir tanpa kematian. Dan ia bersikeras bahwa dengan kebantuan Itachi, mereka dapat mencapainya dengan kesepakatan tersebut. Selanjutnya, untuk membuktikan maksudnya, Fugaku mengungkapkan bahwa ia tidak pernah memberitahu siapapun di dalam klan Uchiha bahwa ia memiliki Mangekyo Sharingan. Ia takut anggota klan akan meminta dia menggunakan kekuatannya untuk mengambil kendali siluman rubah yang dapat digunakan untuk menyerang desa Konoha. Selama kejatuhan klan Uchiha, Fugaku dengan cepat menyadari Itachi berada di balik insiden tersebut dan menghadapinya, lalu mengungkapkan
pandangan mereka masing-masing terhadap desa. Sebelum kematiannya, Fugaku serta Mikoto mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan Itachi dan menyuruh Itachi bersumpah untuk menjaga adiknya Uchiha Sasuke. Fugaku mewarisi sebagian besar kehendak api Konoha. Dia benar-benar ingin menjaga perdamaian di Konoha, mengikuti relokasi meskipun klan Uchiha memprotes untuk membantu memadamkan kecurigaan Konoha terhadap mereka dari waktu ke waktu. Dia bahkan menginstruksikan ke semua anggota klan untuk meninggalkan Kakashi sendirian yang baru saja ditanamkan Sharingan oleh Obito, karena dia ingin menghormati keputusan Obito meskipun Kakashi bukan keturunan dari klan Uchiha. Dia juga meminta Hiruzen menamai putra keduanya dengan nama ayah Hiruzen, namun karena klannya yang terus tumbuh kemarahannya dari penganiayaan mereka, Fugaku akhirnya mengakui keinginan klannya untuk sebuah revolusi. Tetapi tetap saja dia menyatakan kekecewaannya karena menyebabkan pertumpahan darah warga sipil, berharap untuk mengakhirinya dengan cepat dan dengan kerugian sesedikit mungkin. Sebagai seorang Uchiha, Fugaku memiliki cakra yang sangat kuat, terlebih lagi dia dianggap sebagai seorang yang jenius dan juga langka. Fugaku juga mendapat julukan Fugaku Sang Mata Jahat, membuat shinobi lain gemetar, bahkan bakatnya sendiri dianggap sebanding dengan Minato Namikaze serta para anggota Sannin. Dia juga dipandang sebagai kandidat utama untuk maju menjadi Hokage keempat. Kemampuannya sangat maju, bahkan putra sulungnya Itachi pada saat itu berharap untuk menghindari pertarungan melawan seseorang yang bertipe seperti ayahnya. Fugaku menonjol sebagai salah satu kapten keamanan paling cerdik sepanjang generasi. Dia juga terbukti sangat jeli, mampu dengan cepat menentukan kapan dia dimata-matai dari jauh oleh desa. Seperti kebanyakan anggota klannya, Fugaku juga memiliki Sharingan, sebuah dojutsu memberinya kemampuan untuk melihat cakra, memprediksi gerakan, serta menempatkan korban di bawah genjutsu dengan sekali pandang. Fugaku juga memiliki pengetahuan tentang Mangekyo Sharingan setelah memberitahu Sasuke bahwa dibutuhkan pengorbanan yang besar untuk membangkitkannya. Di dalam anime, Fugaku membangunkan Mangekyo Sharingan selama Perang Besar Dunia Shinobi ketiga setelah teman terbaiknya mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Mengambil bentuk 3 titik diikuti oleh 3 kurva berputar lawan arah jarum jam di sekitar pupil. Fugaku yakin itu mampu mengendalikan Kyuubi, sang rubah ekor 9, jika dia mau untuk melakukan kudeta terhadap Konoha. Aku akan mengatakan satu hal, mulai sekarang berjalanlah di jalanmu sendiri dan jangan mengikuti jejak kakakmu, sang pemimpin Uchiha terbaik sepanjang masa, Fugaku Uchiha. Sekian dan terima kasih.